kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada sore hari berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang bertuhan ini. Dan tak lupa salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga syafaatnya berguna bagi kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, anggota diseminasi yang akan saya laksanakan pada siang hari berbahagia ini. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata untuk materi budaya positif pada modul 1.4, yang mana ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 Kota Tanjung Balai, yang mana saya akan mempraktikkan aksi nyata destinasi penerapan budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu, pada siang hari berbahagia ini masih semangat? Semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Baik, tidak berpanjang lebar, maka untuk yang pertama ini saya mintakan kepada guru penggerak angkatan 6, guru senior di guru penggerak Ibu Siti Ruhayani, untuk menyampaikan kata sambutan beliau. Kepada Ibu Siti Ruhayani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, pertama-tama sekali saya memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini Bapak Ibu guru semua masih diberi keringanan langkah dalam acara diseminasi penerapan budaya positif untuk CGP Angkatan 10 oleh Ibu Dinas Tenaga. Begitu juga salawat dan salam yang tak lupa saya persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana semoga kita semua yang ada di dalam tempat ini, di kelas ini, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 13 16, dan yang saya hormati juga Ibu CGP Angkatan 10 yaitu Bu Nina Sinaga, dan tak lupa dan yang lain saya banggakan adalah rekan-rekan sejawat dan ibu yang mengajar di SD Negeri 13 16, khususnya sebagai peserta dalam diseminasi penerapan budaya positif untuk tujuan aksi nyata oleh guru penggerak Angkatan 10 Ibu Nina Sinaga. Baik, saya tidak berpanjang lebar di sini. Saya hanya memberikan sepatah dua patah kata, yang mana tujuan dari saya berdiri di sini adalah memberikan motivasi, dorongan kepada khususnya CGP kita di sini untuk terus mengikuti setiap langkahnya. Karena Bapak Ibu, saya sudah menjalani menjadi guru penggerak ini selama 6 bulan, dan di situ memang banyak berbagai rintangan karena kita berlawanan dengan ada waktu Bapak Ibu, waktu kita juga tersita, keluarga juga. Syukurnya alhamdulillah berkat kita ikhlas menjalaninya dan kuat, insya Allah semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Begitu juga kepada rekan-rekan lainnya, saya harapkan di angkatan 10 ini saya melihat hanya satu dari suara kita. Kebetulan di angkatan saya kita ada 2, dan kebetulan Bapak ini juga jadi kepala sekolah, termasuk satu saya termasuk guru penggerak angkatan 6. Saya harapkan kepada teman-teman yang lainnya agar pisahlah untuk mengikuti program guru penggerak ini untuk di angkatan berikutnya seperti angkatan 12. Nanti ada ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan kita tolong
Yang diutamakan apa ya? Pas dari lulusan guru penggerak atau dari penggerak, termasuk juga Bu sertifikasi, dan alhamdulillah sudah dirasakan sampai saat ini manfaatnya. Itu salah satunya. Kenapa? Ibaratkan kalau PPG itu banyak orang mengeluh, kalau dia dari regulernya, itu tadi saya bilang banyak jalan yang harus dilewati. Memang di guru penggerak ini juga banyak jalannya, tetapi banyaklah yang mengatakan dibanding program guru penggerak dengan program pendidikan prajabatan atau PPG Dajab, kebanyakan membilang PPG lebih sulit dari PGP. Jadi Bu, saya harapkan kepada teman-teman lainnya agar bisa mengikuti. Nggak apa-apa Bu, dari olahraga boleh, ada sekarang dari guru agama juga ada, sama angkatan saya juga guru agama, apalagi wali kelas. Dan terutama yang belum serti Bu, sangat banyak keuntungan. Oke, saya rasa Bu, sebagai itu aja, dan tidak ada para yang menjadi apa, dan semoga saya harapkan JKT yang 10 ini khususnya di SD kita ini yaitu Dinas Tenaga bisa memberikan yang terbaik dan yang bermanfaat untuk berikutnya, karena bagaimanapun otomatis ini akan berkelanjutan seterusnya selama program ini masih ada. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu kata sambutan dari saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohayani, guru senior yang berada di guru penggerak yang sudah banyak pengalamannya, dan semoga juga banyak memberikan nilai-nilai positif untuk sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, Mas Teguh. Di sini saya sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa saya di sini akan membuat atau menampilkan materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa? Nanti kita sampaikan Bu sebentar, masih diperbaiki. Nah Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke budaya positif ini, supaya jangan terlalu terlalu bosan, kita buat dulu kita buat icebreaking dulu. Bapak Ibu silakan maju ke depan. Ya, maju semuanya Bu. Di sini aja Bu, di sini kita berbaris. Nah, kita berbaris. Ayo semua Bapak Ibu, biar semangat kayak Bapak Ibu. Ya, di sini semua Bu, lurus, ya. Sini Bu. Bisa sebentar kita sedikit kita dulu karena udah siang ini. Baik Bapak Ibu, caranya seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan membuat sebuah permainan SPP-nya itu. Kalau saya sebutkan nama si Eli, Bapak Ibu nangkap jempol kawannya. Jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu, tangan kanannya begini, tangan yang kirinya ini tunjuk satu. Nah, sama buku apa? Nah, jadi tangan Ibu nanti Bu ya, tangannya satu. Nah, bagaimana nanti ketika saya sebutkan misalnya kan Eli, angkat, bukan tangan kita yang angkat, tangan kawannya. Ini mari jempol tidak tunjuk kawannya. Begini, kalau saya tersebut nama Eli, tangkap terus, angkat. Bukan telunjuk, tangan kanan. Ini loh saya, ini, angkat. Coba kita angkat, bikin saya. Oke. Iya. Oke. Bisa ya? Oke. Siap? Kalau saya bilang fokus, ulang. Jawab ya, saya bilang fokus. Iya, sekali lagi fokus.
dua kembar anak laki-laki. Mereka sangat terkenal dengan keluarga yang begitu harmonis. Pada suatu hari, si Ella pergi meninggalkan rumah, begitu juga Eli. Oke, siap. Bagus ya. Nah, baik, kita lanjut. Begitu juga begitu juga si Eli mengikuti si Ella untuk pergi dari rumah. Namun Ella merasa sedih disebabkan dua saudaranya telah pergi. Eli, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sudah sabar ya. Kembali. Tadi kita cerita si Eli. Artinya kita harus berkonsentrasi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Sudah semangat ya Bapak Ibu? Baik. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, tadi saya bilang saya akan membuat aksi nyata mengenai budaya positif. Nah, sebenarnya konsep budaya positif itu apa Bapak Ibu? Mungkin kalau untuk Siti Rohani ini sudah paham ya, budaya positif. Bu Rahman terbuka lemarinya. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, konsep budaya positif. Yang pertama, konsepnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Artinya di sini disiplin positif ini bisa memberikan nilai-nilai itu kebajikan buat kita semua, baik juga di dalam kelas kita untuk anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita sebagai guru harus tahu bagaimana cara kita memotivasi peserta didik, bagaimana itu hukuman, bagaimana juga penghargaan. Nah, apa lagi budaya positifnya? Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa di kelas itu sudah ada keyakinan kelasnya? Sudah ada? Sudah. Bu Meli ada? Alhamdulillah. Bu Siti? Ada. Berda ada? Bu Pina? Udah? Baik. Nah, kemudian budaya positif apa lagi? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin dari yang 6 ini nanti ada yang mau kita lihat, kita bahas, dipertanyakan, nanti boleh ya Bapak Ibu. Sebelum habis materinya juga nanti langsung buat pertanyaan, nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi kita harus tahu dulu disiplin. Saya rasa kita sebagai guru juga tahu ya disiplin itu apa ya Bapak Ibu, Pak Rido, ya kan? Nah, disiplin ini pastinya kita sudah tahu ya. Sebelum Bapak Haji Dewantara menyatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi diri dari dalam yang disebut dengan intrinsik, dan kemudian motivasi dari luar atau ekstrinsik. Artinya Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat kesuksesan baik di dalam diri kita maupun kepada anak-anak kita, utama itu adalah disiplin. Baik disiplin dari kesiapan diri. Jadi disiplin ini kita tidak muluk-muluknya hanya dapat dari motivasi dari luar. Yang pertama itu adalah motivasi dari dalam diri. Artinya memang kemauan kita sendiri. Nah, ketika begitu juga dengan anak-anak kita, kita lihat tidak ada motivasi dari anak itu, maka kita sebagai guru, maka kita memberikan motivasi dari luar. Itulah yang namanya motivasi eksternal atau dari orang lain yang berasal dari luar. Boleh Bapak Ibu, ketika ada orang menyampaikan kepada kita, misalnya Pak Ari tadi telat, saya rasa Pak Ari dalam kelas sepertinya, itu tidak ada salahnya karena disiplin itu juga bisa kita dapatkan dari orang lain. Begitu ya Bapak Ibu, sepakat? Baik, sepakat ya. Nah,
kemudian yang kita lihat, disiplin positif ini kita lihat dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya begini Bapak Ibu, ini budaya ya. Kalau budaya artinya kebiasaan. Kita kebiasaan menganggap disiplin itu sebagai suatu kepatuhan yang harus dipatuhi. Tetapi kita merasa kepatuhan yang kita buat itu kita tidak nyaman. Nah, jadi bagaimana kita membuat disiplin itu menjadi nyaman itu Bapak Ibu? Artinya jangan kita beranggapan disiplin harus menjadi kita tidak nyaman untuk melakukan itu. Makanya perlulah tadi itu motivasi dari dalam diri sendiri, kesadaran kita. Nah, dia menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, kemudian kata disiplin yaitu murid. Untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu pelajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini artinya begini Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kelas, anak-anak mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas atau keyakinan kelas, kemudian ada peraturan di sekolah itu, mereka melakukan itu, mau melakukan pembelajaran, misalnya Pak Agama masuk ke dalam kelas, mereka mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka menjawab semua pertanyaan soal, bukan karena takutnya dengan Pak Rido, bukan karena dia merasa kalau tidak mengikuti Pak Rido menghukum, bukan begitu, tetapi kita mengharapkan mereka melakukan itu karena berasal dari diri sendiri, bukan ekstrinsik atau dari orang lain. Baik. Nah, tujuan disiplin positif ini apa Bapak Ibu? Kita lihat. Tujuannya yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi ketika mereka melakukan disiplin itu, tujuan mereka bukan mereka itu takut dihukum atau mereka ini dapat penghargaan ataupun pujian. Misalnya, hari ini aku coba aku datang, kalau tak pikir aku coba aku datang, aku nak menyambut. Tujuan dia apa? Supaya hukum memuji. Nah, tidak begitu. Artinya mereka melakukan disiplin itu memang atas mereka dari dalam dirinya sendiri, kesadaran. Itulah tadi keyakinan. Tapi bukan karena mereka takut hukuman. Biar tak berani lakukan hari nanti dihukum. Bukan karena itu. Berarti dia tidak memiliki kesadaran. Tetapi karena takut hukuman. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ada kira-kira di sini mau ditanya Bapak Ibu? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Nanti boleh dipertanyakan ya. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia yang menurut Jan Rawson, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, di sini mereka menghindari tidak nyaman karena adanya hukuman. Artinya hukuman itu membuat mereka merasa tidak nyaman melakukan disiplin yang tadi. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan imbalan. Nah, kita kan seringkali mengatakan, anak-anak kalau kau besok cepat datang, ibu kasih kau imbalannya. Jadi dia melakukan
sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri sehingga dia melaksanakan disiplin itu melalui motivasi dan harga menghargai dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita lihat Bapak Ibu. Ada di sini tabel yang saya tampilkan bagaimana mengidentitas identitas gagal, kemudian identitas sukses. Nah, Ibu, kita sebagai guru, Pak Guru dan Ibu Guru, kita selalu memberikan anak ini adalah hukuman. Saya tinggal dulu ya. Nah, hukuman. Terkadang kita selalu ketika anak melakukan kesalahan, yang kita utamakan itu, yang terus kita berikan kepada anak adalah hukuman. Ternyata hukuman itu adalah sesuatu yang gagal. Gagal itu bagaimana? Kita lihat Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan. Jadi ternyata hukuman yang kita berikan itu adalah menyakitkan bagi anak-anak. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu kita hindari untuk menghukum anak, apalagi sampai dengan fisik, kekerasan, melempar, memukul, itu kita hindari ya Bapak Ibu. Kita harus menyayangi anak-anak. Kalau mereka membuat kesalahan, berikan berikan mereka hukuman itu bukan hukuman yang menyakiti hati mereka, tetapi bagaimana kesalahan itu mereka sendiri mencari solusinya. Baik Bapak Ibu, kemudian kita buat hukuman itu menjadikan anak-anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Bagaimana saya bilang tidak nyaman? Contoh, ketika kita marah, kita belajar anak-anak Ibu, kita lempar misalnya anak itu kan, artinya besoknya malas ke sekolah. Kenapa? Takut dengan gurunya. Kemudian dia merasa berkecil hati karena ketika anak ini diberikan hukuman secara fisik, ada juga rasa malunya sama kawan-kawan. Betul kan Bu? Kita juga kan Bu, kalau kita dinasihati orang, kita harusnya dinasihati itu jangan di depan orang lain, karena semua manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama pasti kita harus merasa dihargai. Jadi anak-anak kita juga Bu, hatinya sensitif. Makanya hindari hukuman itu. Mari sama-sama kita perbaiki ke depannya ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman tadi juga bisa menjadi korban mendapatkan ketidakadilan. Nah itu bisa. Kemudian yang kita lihat, yang bagaimana yang sukses, disiplinnya kita beri konsekuensi. Apa itu? Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang sesuatu terjadi kita buat restitusinya. Bagaimana? Restitusi merupakan pilihan. Nah Bapak Ibu nanti ke belakangnya saya jelaskan cara bagaimana kita menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah di sekolah ini atau di dalam kelas. Misalnya berkelahi, ada anak yang tak senang dia dicontek, itu harus kita selesaikan semuanya dengan restitusi yang ada disebut restitusi segitiga. Nah, kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini kan keyakinan kelas. Tadi saya sudah tanya ya kan, Bu Meli sudah, Bu Siti, Bu Erda, Bu Vina sudah. Keyakinan kelas ini untuk Bapak Agama, kemudian Bapak Olahraga. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah yang selama ini kita dengar itu selalu aturan, peraturan. Tetapi yang lebih kita menjalankan kepada anak-anak itu harus dapat keyakinan. Kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini tercipta bukan gurunya yang membuat, tetapi keyakinan kelas ini berasal dari pendapat anak-anak yang kemudian kita satukan. Iya, bagaimana nanti kita peroleh keyakinan kelas? Boleh di sekolah ada keyakinan sekolah? Boleh. Jadi di sekolah itu bukan hanya peraturan, tetapi di sekolah itu kita buat keyakinan. Dari mana keyakinan itu dapat? Setelah adanya aturan dan kesepakatan, baru kita buat keyakinan. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan ini Bu hanya untuk wali kelas, tugas tidak Bapak Ibu. Guru agama, Pak Agama, Pak Enjas, ketika masuk ke dalam kelas boleh buat keyakinan kelas. Ketika Bapak masuk mengajar, ayo anak
selama jam pelajaran agama tidak, kalau keluar ke kamar mandi harus bersih misalnya, itu boleh Pak dibuat. Misalnya sebelum mulai pembelajaran membaca 3 ayat, misalnya 1 surah ayat pendek, boleh Pak agama ya, itu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Saya rasa oh ya, Meli kasih tunjuk Pak Dito mana? Boleh sambil minum ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari wali kelas 3B bertanyakan, sebelum berjalannya pembelajaran awal pulangan kita sudah buat keyakinan kelas bersama. Ya. Boleh nggak di akhir semester, di pertengahan semester tiba-tiba ada perubahan keyakinan kelasnya? Baik, terima kasih Bu Meli ya. Nah, pertanyaan Bu Meli begini katanya. Ketika awal semester keyakinan kelas itu dibuat, ya kan? Kemudian ada di tengah-tengah semester mau dirubah, gitu kan Bu? Boleh nggak? Boleh Bu. 2 hari setelah dibuat pun boleh dirubah. Kenapa? Karena keyakinan kelas ketika ada yang merasa itu kurang atau apa perlu ditambahin, kan kita merubah. Itu tapi kita nggak boleh menentukannya Bu Meli. Kita kembalikan ke anak-anak. Dan itu juga keyakinannya atas dasar usulan anak-anak. Kemudian kita lemparkan kembali anak-anak. Kira-kira nak keyakinan kelas kita ini ada yang perlu mau ditambahin? Ada Bu. Pokoknya Bu, kalau pas kita belajar tak boleh makan-makan. Si Boni itu mau ngasih makan saja Bu. Tak suka saya Bu, saya tak mau botol katanya misalnya. Boleh ditambahin supaya tertib. Pembelajaran yang nyaman dan tertib. Maka boleh makan dan minum saat jam istirahat. Kan sudah masuk di situ. Nah itu dia. Jadi boleh ya Bu Meli. Ada yang lain? Ibu, kita lanjut. Baik. Nanti boleh ditanyakan ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bu. Sebelum kita lanjut ke sini, ya Pak Ridho, Bapak masih semangat ya. Nah ini ada kasus Ibu Ambar. Ibu Ambar ini adalah guru wali kelas 2A. Siapa sih kelas 2? Bu Rahma, Bu Natal ya. Nah, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Si Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa si Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bayangkan ini ibu yang sadar menjadi Ibu Ambar. Kita kan dalam kelas masing-masing melihat Bu, anak kita ini bagaimana. Jadi bagaimana Bu, kalau ibu menghadapi atau mendapatkan murid seperti si Doni ini, kira-kira Bu, apa yang ibu lakukan? Bapak lakukan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo Bu. Beri makanan kepadanya. Nah, ayo. Menurut saya perkenalkan diri saya guru kelas 5. Ini kan masalahnya si Doni ya. Si Doni ini kan sering minta bekal ke memaksa kawannya. Kita kan harus lihat juga kenapa pasti ada alasan si Doni meminta makan. Apalagi makanan dia kan. Makan siang, mungkin si Doni ini kurang atau belum makan. Kita harus lihat juga ada tidak jajannya setiap hari. Kita harus lihat juga. Kalau menurut saya, kalau ada anak seperti itu, kita berilah dia entah makanan atau senilai uang berapa dikasihkan untuk menutupi mungkin dia merasa lapar begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Erdo ya. Saya juga sepakat dengan Bu Erdo ya. Kalau ada anak seperti itu apa salah kita beri. Nah, ada jawaban Bu Erdo nanti kita kunci dulu. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada? Iya Pak. Oh luar biasa agama. Tahan dulu Bapak agama. Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seorang guru itu harus meneliti lagi apa sebab terjadi anak itu tidak makan ataupun tidak ada uang. Kalau permasalahan berbagi itu ya boleh silakan. Tapi kalau 2-3 kali itu kan sudah tidak baik, karena semuanya pasti ada sebab. Oleh karena itu Ibu Ambar harus meneliti dulu lebih detail bagaimana anak-anak ini, khususnya kenapa dia bisa tidak berjajan ataupun tidak sarapan. Pasti ada sebab. Jadi kalau posisi pertanyaannya kan, kalau jika Bapak menjadi Ibu Ambar, berarti yang Bapak lakukan apa? Yaitu saya sebagai Ibu Ambar ya pasti saya akan teliti dulu anak itu. Oke. Karena ini dari pertanyaan ini dia sering meminta makanan, sering. Iya. Bukan jarang ataupun dia sering. Iya. Ya. Jadi kita harus sebagai Ibu Ambar harus meneliti anak itu apa sebab dia tidak makan ataupun dia tidak menjaga. Siap. Baik. Terima kasih Pak Agama ya, jawaban yang luar biasa ya dari Pak Agama. Nah, semua jawaban tadi itu benar semuanya. Kira-kira ada lagi yang mau nambahkan? Cukup? Baik. Benar Bapak Ibu, kita juga harus tahu ya kan, kenapa anak itu dia kok ngambil pekannya, berarti ya benar kawan-kawannya, berarti dia memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Namun walaupun seperti itu, perbuatannya juga tidak baik karena mengambil paksa. Karena ada di sini paksa kan? Paksa itu juga tidak bagus ya Pak Agama. Ada baiknya kalaupun dia mau meminta, tapi kita juga harus tahu di mana. Jadi intinya di sini adalah bahwa si doi ini ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi masalah si doi tadi itu di sini. Kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan si doi saja Bapak Ibu. Kita semua sebagai manusia ada mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang emosi, tanya dulu, lihat dulu kenapa dia emosi, berarti ada 5 kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Jadi ketika ada orang yang melakukan misalnya marah atau kesalahan, itu karena ada yang kurang, yang tidak ada pada dirinya. Apa yang 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu lihat? Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kalau kita lihat dari kasus si Doni tadi, dia kan mungkin lapar ya kan Bu. Mungkin orang tuanya nggak ngasih bekal tadi gitu, dia lapar. Jadi dia mau bertahan hidup, termasuk dia akan bertahan hidup. Dia ingin makan supaya tidak lapar, dia ambil terpaksa. Coba kalau tadi dia dikasih bekal, kebutuhannya terpenuhi tidak? Apa mungkin dia melakukan itu lagi? Tidak. Makanya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Apa itu? Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian apa? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kasih sayang dan cinta. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Bapak Ibu, 5 ini salah satu kita tidak terpenuhi, itu ini bisa juga ya Bapak Ibu, marah, emosi, sedih, misalnya begitu. Kenapa? Di antara 5 ini tidak terpenuhi. Salah satunya apa contohnya? Misalnya ini, kasih sayang dan cinta. Ada apa kita di sini? Tidak juga yang mono-mono. Nah, itu makanya setiap ada manusia atau anak lain yang kita, misalnya ada yang berbeda dari biasanya, berarti ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Baik, kita akan bahas satu-satu apa itu bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu lihat, lihat Nah, yang pertama itu adalah survival tadi adalah bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatannya, rumahnya ada, dan makanan. Ibarat kalau sandang pangan papan nih, tidak terpenuhi ini Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang di sini, pasti ke mental kita juga akan berkurang. Makanya kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu. Nah, apalagi kebutuhan biologis. Nah, kalau kita di sini tanya Bapak Ibu, kalau sudah berumah tangga berkeluarga, ini terpenuhi. Nah, ada tidak emosi kita terkontrol Bapak Ibu? Mau kan? Nah, makanya saya bilang
hidup. Jadi ini juga untuk pelajaran orang dewasa. Jadi Bapak Ibu jangan ditunda-tunda. Kalau Bapak tunda Ibu, ini dia Bu, nanti tak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itulah yang nanti mau marah pagi menaju. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini untuk anak murid kita juga beri kelas kita sebagai guru harus bisa kita memberikan kasih sayang. Jangan asik disonggak-songgak anak murid Bu. Ya Pak, jangan asik disonggak. Kalau perlu kalau dia lagi tante diam duduk ditanya kenapa kau nak, disapu-sapu kepalanya itu. Nah itu dia. Jadi dia merasa dapatlah rasa kasih sayang dari gurunya. Mungkin di rumah tak peduli omanya, bukan tak peduli omanya sibuk kerja, ayamnya ke laut. Jadi dia kurang kasih sayang. Sampai di sekolah dimarah-marahi, dilempar pula. Kan tak cocok itu. Jadi maksudnya di sekolah ini kita kasihlah bentuk kasih sayang dan rasa bahwa dia itu diterima untuk kita ya Bapak Ibu. Nah kita lihat rasa kasih sayang ini meliputi hubungan dan koneksi sosial yang mana memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan ini meliputi yaitu keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Ya, ada kesalahan. Nah ini Bapak Ibu. Yang kedua tadi. Jadi kasih sayang ini kita berasal dari mana? Dari keluarga. Kemudian berada di teman dia di kelas. Kemudian teman kerja seperti kita ini Bapak Ibu harus kita saling mengasihi. Arti mengasihi itu bukan berarti ada hubungan intens tidak. Ketika kita melihat ada teman kita yang perlu bantuan kita Bapak Ibu, ayo kita bantu. Jadi merasa kawan kita ini kita menghargai dia. Dia merasa ada kok yang menyayangi aku selain orang tuaku di rumah. Jadi kita Bu saling tolong-menolong di sini, suka dan duka tetap bersama. Semangat Ibu, semangat Pak, semangat ya, karena kita adalah satu keluarga. Nah, kemudian lanjut kita ke nomor 3 adalah tadi penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian kompeten dan diakui. Nah ini artinya Bu, kita memiliki kekuatan, power, kita merasa diakui. Nah ya kan, jadi itu termasuk kebutuhan juga. Kita kalau kita mengakui bahwa kita ini, wah misalnya Bu Meli ini pintar kali ya, pandai kali Bu Meli membuat membuat namanya itu anggaran dasar rumah tangga di sekolah misalnya. Berarti Bu Meli punya kelebihan di bidang hitung misalnya. Nah itu salah satu kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi apa? Pengakuan bahwa dia memiliki kekuatan. Misalnya, wah Bu RT ini bagus ya, kenapa? Suka menolong. Kalau ada yang susah dia mau membantu. Nah ketika dia menyerah itu dia merasa puas bukan karena dia satu, tapi bisa melakukan kebaikannya kepada. Nah begitu juga dengan Bu Natal. Misalnya Bu Natal bagus loh mengajarnya juara 1 misalnya PNN. Jadi Bu Natal apa? Ada kekuasaannya kan? Ada. Oh berarti aku diakui ya. Nah itu dia dari power kekuatan ya. Anak-anak kita juga begitu Bu di dalam kelas harus bisa kita memenuhi tadi kebutuhan mereka supaya mereka aktif untuk belajar. Nah kemudian yang keempat, kebebasan. Kita juga sebagai manusia perlu bebas Bu. Jadi jangan berkurung saja di rumah, hanya tahu tempat sekeliling kita, perlunya kita Bapak Ibu tahu dunia luar. Nah ini merupakan bukan
pilihan. Jadi kalau ada kita men-sharing, kita yang orang mengatur atas pilihan kita, misalnya saya mau warna merah, tapi Bu Siti mengatur jangan, harus warna biru atau warna biru. Sudah tidak memenuhi kebutuhan dasar saya mau warna merah, ini minta biru, itu tidak boleh. Artinya kita harus mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Artinya ketika anak-anak kita berekspresi, membuat inovasi, misalnya mereka membawa mainan dari rumah. Ini saya Bu, mereka mau membentuk, misalnya dari permainan apa namanya itu? Pesisir misalnya bawa. Nah, tetapi bisa kita mengarahkan kepada anak-anak, boleh di luar jam pembelajaran, buatlah karya kalian, nanti menghargai karya kalian kalau bagus misalnya. Jadi jangan dihambat. Bisa kamu bawa ini bisa? Tidak. Tapi caranya, kenapa kita melarang di jam pelajaran? Kasih dia tujuannya, kasih dia pengarahannya, bahwa saja boleh, tapi nanti ada waktunya ya. Nah, seperti itu. Biarkan mereka berkreasi Bu, sehingga mencoba-coba biar. Artinya kepembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas sekarang ini, mulai dari ke depannya Bu, kita berikan kebebasan kepada anak memilih pembelajaran yang bagaimana mereka inginkan. Artinya Bu, yang kemarin kan kita sudah selalu saya melakukan apa yang kemarin ya, mengenai yang barusan ini yang datang kemarin PP itu, berarti kan kita memberikan pembelajaran kita ya diskusi, kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yaitu student center. Kita beri kebebasan kepada mereka. Nah, nanti itu ada pembelajaran yang akan berdiferensiasi nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bu, yang kelima, kebutuhan dasar manusia apa? Kesenangan. Bapak Ibu, saya tanya jujur, kesenangan ini merupakan kebutuhan Bapak Ibu tidak? Kebutuhan kan Bapak Ibu. Kita mau sedih-sedih, kita mau senang, fun, senang. Jadi kalau Bapak Ibu kesenangan Bapak Ibu sudah tidak didapatkan lagi, itulah yang mau menyebabkan terjadinya perubahan emosional. Kenapa? Karena kebutuhan dasar ibu tidak terpenuhi dalam kesenangan. Begitu juga anak-anak didik kita Bapak Ibu. Kalau ada mereka memang ini misalnya, mereka bermain dari ini, mereka senang dari ini, jangan dilarang-larang. Dilarang itu boleh, tetapi berikan mereka pemahaman yang baik. Bukan masalah kita, jangan kau keping, tapi jangan itu kenapa? Nah itu dia. Jadi kalau mereka merasa senang dengan bermain seperti itu, silakan. Kesenangan itu adalah kebutuhan dasar anak-anak. Yakinlah Bapak Ibu, ketika 5 kebutuhan dasar ini kita terapkan di dalam kelas kita, anak-anak akan senang belajar. Begitu juga kita di sekolah ini Bapak Ibu. Ketika 5 kebutuhan dasar kita ini terpenuhi, yakinlah Bapak Ibu, betah Ibu di sekolah ini. Ya kan? Karena semua sudah bertahan hidup, makan banyak. Seperti tadi Bapak Ibu, kita sebelum sudah makan dulu. Nah seperti ini sudah minum, kan stres kita mengikutinya. Begitu juga anak-anak, maka kita lihat dulu kebutuhan mereka 5 kebutuhan dasar tadi. Ada yang mau tanyakan Bu? Ini sudah selesai 5 kebutuhan dasar. Ada? Ada Bu? Saya rasa jelas sekali saya yang berbicara ini ya Bu? Iya. Bagus. Alhamdulillah. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Itu tadi saya bilang, saya sudah ceritakan dari depan, bukan bagi anak-anak saja, tapi bagi kita juga orang dewasa, bahwa sekolah adalah partner. Misalnya dewasa itu dalam setting sekolah adalah kita, tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita. Nah,
hari ini kita makan, ya kan Bu? Kasih sayang. Kita dapat punya kan Bu? Kasih sayang. Apa itu? Kebebasan. Wow, ya kan Bu? Tidak ada kebebasan, ya kan? Apa Ibu? Kesenangan. Bukan selalu ya. Apa itu? Power. Ini luar biasa. Saudara kebenaran. Wow. Oke, alhamdulillah Bu. Pertahankan ya Bu. Pertahankan 5 kebebasan ini. Jika salah satu ini ada yang kira-kira nanti akan merasa kita tidak dapat dari 5 ini, cepat diambil kembali Bu. Jangan biarkan salah satu dari 5 itu terabaikan. Nanti hidup kita jadinya kurang aja yang kurang gitu. Karena memang dasarnya kita 5 ini harus terpenuhi. Betul Bu Meli? Iya. Lanjut. Nah Bapak Ibu tadi saya bilang 5 posisi kontrol. Nah, menurut Pierre Bourdieu terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Di awal saya sudah menjelaskan penghukum tadi. Bu, Pak, begini, 5 posisi kontrol ini, dia ini kita sebagai guru. Kira-kira ibu dari kelima ini ibu di posisi kemana? Posisi berapa? Ibu posisi berapa Ibu? Kalau saya berusaha untuk di posisi kelima. Wow, manajer ya? Oke. Nah, Ibu sini udah paham ada CDP. Ibu yang lain udah paham 1 sampai 5 ini? Belum? Baik, saya jelaskan ya. Nah, Bapak Ibu, yang nomor ini pertama, nanti Bapak Ibu bisa refleksikan dirinya ya. Orang Bapak Ibu sekarang di posisi guru yang kontrol berapa? Nah, lihat. Nah, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Ayo refleksi diri ya ketika di kelas. Nah, yang pertama tadi restitusi dulu. Jadi restitusi 5 kontrol itu, kalau restitusi itu merupakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian tahapan ini masih 3 restitusi. Saya kembalikan dulu yang sini dari penjelasan tadi saya menjelaskan. Bapak Ibu, yang di posisi pertama ini penghukum. Penghukum ini Bapak Ibu, kita kalau anak punya salah, misalnya anak datang ke sekolah dengan pakai sepatu warna putih, salah apa tidak Bu? Salah. Menurut Ibu salah. Oke. Kenapa Ibu katakan anak itu datang dengan sepatu putih salah? Pakai mic, tunggu. Lili pulang di belakang. Nah, kalau kita 15 menit lagi ya Bapak Ibu, 15 menit lagi selesai kita. Karena tidak menaati peraturan sekolah. Yes, peraturan. Ada yang lain? Kenapa dia salah memakai sepatu putih? Sepatunya basah Bu. Ya kenapa dia salah tadi? Salah karena dia tidak mengikuti peraturan. Saya sebagai Pak Guru yang pikir pada saat itu di kelas, saya marahin anak Meli. Meli, kenapa kau pakai sepatu putih? Iya Pak, takut saya basah Pak. Tidak, saya tadi buru-buru Pak, jadi saya terpakai jalur putih. Tidak bisa, pulang. Pulang, saya tidak boleh kalau tidak menaati peraturan, betul. Posisi seperti saya ini, saya masuk ke penghukum. Karena memang anak itu tidak menaati aturan. Dan ya, baik dulu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Contoh, ada berlain orang mana, ya kan? Atau lain situasi ini lah dulu. Siapa tadi yang terlambat tadi? Meli ya? Meli terlambat tadi dan putih. Meli, kenapa kau suka? Meli, kenapa pakai sepatu putih? Dia tadi mau buru-buru lalu terlambat, jadi salah pakai. Oh, iya. Nah, sekarang begini. Menurut si Meli, apakah si Meli sudah melakukan? Apakah yang Meli lakukan itu sudah benar? Tidak Pak, saya salah. Nah, kalau salah, apa yang saya lakukan? Nah, itu dia untuk masuk ke dalam pembuat merasa bersalah. Tidak langsung dia memberikan hukuman pada anak. Pulang kau. Kalau kita kan di sekolah, kau juga. Kalau kita di sekolah kan begitu kan Bu. Saya ingat kali dulu di sekolah saya dulu. Pakai sepatu saya hitam nih Bu. Sudah tahu jadi
warna abu-abu. Disuruh guru memang pulang karena warnanya sudah tak hitam. Tapi kalau sekarang Bu, kita lihat lah, kita tidak tahu sebenarnya kenapa anak seperti itu. Kita buat dia dulu bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi memakai sepatu putih itu. Kan kita nggak tahu dia berbohong apa tidak. Kan entah itu bukan karena nggak sengaja dia tadi memakai, tapi caranya kita tetap dia berikan jadi masuk. Kemudian kita tanya apakah yang kau lakukan ini sudah benar? Tidak Bu, misalnya. Nah kalau kamu merasa tidak benar, besok kamu lakukan lagi tidak. Tapi tetap yang kita berikan masuk. Itulah kita sebagai posisi dulu yang kedua. Nah yang posisi teman, misalnya Meli, kenapa lagi nggak mau kerjakan? Janganlah begitu. Nah, nanti bapak mengenal sekolah, ujian kau ini nanti nilaimu rendah. Tahu nggak apa sama bapak? Aku dukung bapak. Itulah dia posisinya kita sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau. Nah, sebagai pemantau ini juga sama halnya hampir seperti manajer. Nah, setelah kita tadi sudah sebagai teman pemantau ini, kita selalu melihat anak-anak kita apa dari sebuah kesalahan mereka, kemudian kita berikan mereka validasi tindakan yang salah, kemudian kita berikan lagi mereka kemudian wejangan, kemudian kita juga mengarahkan apa yang harus mereka lakukan. Nanti ada tindak lanjutnya seperti saya katakan semurama, jangan dilarang-larang, tak tahu anakku kenapa dilarang. Jangan kau main di situ, tapi jelaskan jangan main di situ nak, ada paku. Kalau kena paku berdarah, kalau berdarah sakit bawa ke rumah sakit, jelaskan Bu. Jadi jangan kita kita telusuri, jangan mau diberi bantal. Entah kenapa kita boleh bantal sampai sekarang kita tak tahu kan Bu. Makanya kalau ketika kita melarang, tapi berikan penjelasan. Nah, posisi manajer ini Bu, dia sudah melakukan tindakan yang salah oleh orang siswa tadi, tapi dia memberikan solusi. Kemudian ketika dia memberikan solusi, dia juga menstabilkan emosi anak-anak yang sedang mengalami itu. Jadi kira-kira Bu, kita berusaha lagi posisi manajer. Kira-kira kita sekarang posisi berapa Bu? Saya manajer juga ya Bu. Kayaknya di sini pun masing-masing mendekati. Nomor berapa Bu? Bu Rahma nomor 3 Bu. Teman sebagai teman. Wow, luar biasa Bu Rahma ya. Bagus sebagai teman itu sudah bagus itu Bu. Berarti anak-anak merasa kita jaga. Tapi begini Bu ya, saya jelaskan dulu. Ketika guru dalam posisi teman, ini ada positif dan negatifnya. Ketika positifnya itu anak-anak merasa dia sangat dia sangat dihargai dan ketika mereka butuh dia ada guru untuk dia. Negatifnya ketika guru ini tidak bisa membantunya, dia akan merasa tak ada gunanya bukan ibu dia pernah tak bisa menyelesaikan masalah. Tergantung dengan ibu. Nah, jadi kurang sempurna kan Bu, walaupun posisi itu baik, antara baik ada lebih baik. Dia kalau nggak ada teman, alah Ibu Rahma gampang ya Bu. Tak mau ibu tuh, Pak olahraga tuh cek situ, tak apa. Tadi kan ketika dia ada masalah, tak bisa bukan menolong dia. Dia tidak bilangnya, cuma nyala sama bapak berkawan. Bisa dia membantu, dia tak mandiri jadinya Bu, tergantung dia dengan kita. Jadi usahakan kita naik level ya Bu, naik level. Jadi Bu Erna sampai mana Beta? 2. Monitoring, memantau. Mantap, monitoring. Ini juga sudah sangat ciri bagus ini ya. Artinya selalu memantau anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita di mana, dan memberikan inovasi yang terbaik kepada anak-anak. Bu Meli? Nomor 3 teman. Nomor? 3. Coba Bu, biar dong nomor 3. Nomor berapa? Nomor 3 Bu. Teman juga? Sebagai teman. Iya, Bu Meli ini juga dekat dengan anak-anak sebagai teman. Tadi sudah saya jelaskan ya Bu, bagaimana nomor 3 sama dengan Bu Rahma. Kalau Pak Ari, nomor berapa? Nomor 4 Ibu. Wow, nomor 4 ya, bagus Pak. Kalau bisa naikkan lagi levelnya Pak menjadi manajer. Bapak bisa memberikan solusi setiap masalahnya dengan memberikan pembelajaran yang baik, nilai-nilai kebajikannya timbul kepada anak itu ya Pak. Oke, siap. Gunakan
enggak jadi penghukum Bu. Oke, lakukan ya. Bagus sobat satu beda. Insya Allah Bu bisa kita nomor 5? Bisa. Oke, harus bisa. Sekali lagi ya, kita lanjutkan. Oke, udah tahu kita tadi nih. Nah, Bapak Ibu, selain 5 posisi kontrol yang harus bisa kita bilang ya, yang kita buat posisi kita sebagai guru, ada masalah-masalah terhadap siswa yang sering kita alami. Cara penyelesaiannya adalah segitiga restitusi. Nah, apa yang baru mendengar ini Bu? Udah pernah dengar segitiga restitusi kan? Ya, dari Bu Siti yang kemarinnya Bu. Nah, kita ulangi lagi. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu bagaimana? Contoh, saya langsung ke penerapan contoh dari rumahan ya. Ada 2 orang anak berkelahi. Yang satu berkelahi, ditariknya ini Bu, baju kancing bajunya lepas semua. Si Anto dan si Dino. Si Dino ini menarik baju si Anto ini sampai keputusan. Wah, apa mau aku ganti kalau aku nanti? Macam mana kalau nanti yang putus? Aku si Dino nih, kita sebagai guru Bu. Nah, itu dulu saya kan memang capek, kita dulu juga ini. Jadi dulu di sini menstabilkan identitas itu Bu, seperti ini. Atau Dino, tadi kalian berkelahi ya Bu. Nah, kau kenapa? Ibu aku ini begini, kau kenapa Dino? Iya Bu, ibu pula ibu bilang nama mama aku, nama ayahku, misalnya. Nah, bagaimana caranya? Atau apa yang kau lakukan tadi itu salah? Apa sebabnya? Tidak Bu, salah. Nah, Dino, jadi kau bagaimana? Bisakah kau memaafkan? Bisakah kau dulu turunkan emosimu sebentar dan kita selesaikan masalahnya? Menurutmu bagaimana yang dilakukan Canto ini? Seperti itu misalnya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah menanyakan validasi kebutuhan atau dia namanya menanyakan menanyakan keyakinan. Itu yang terakhir, validasi kebutuhan ini. Contoh begini. Iya, validasi tindakan yang salah. Contoh, si Dino tadi, yang kau lakukan tadi memutuskan si Ari ini sudah benar? Salah Bu. Jadi bagaimana? Disuruhnya waktu mengganti kancingnya, bagaimana bisa mengganti kancingnya Bu? Nah, kau bagaimana Dino? Dia tidak bisa. Pokoknya Bu, aku tak mau. Aku suruh dikancing lagu baju yang super siap. Katanya inilah. Caranya bagaimana? Dino, mau belajar menjahit baju supaya masalah ini selesai. Mau belajar menjahit? Ya Bu, kita diserahkanlah baju ini. Itu adalah validasi tindakan salah. Kemudian ditanyakan keyakinan. Kira-kira Dino baru siapa tadi? Hari keyakinan kelas yang kalian lakukan ini sudah melanggar keyakinan kelas belum? Sudah Bu. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Saling menghargai sesama teman misalnya. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa kalian sudah melanggar keyakinan kelas itu, besok jangan ulangi lagi ya. Ya Bu, baik. Nah, itu lagi ya. Artinya setiap permasalahan itu biarkan anak-anak menemukan di mana kesalahannya. Kemudian yang pertama tadi stabilkan dulu emosi mereka. Kemudian tanya kepada mereka validasi tindakan mereka tadi salah. Terakhir cari dia solusinya. Solusinya dari mana? Dari keyakinan tadi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Ayo kita tanyakan di tahapan segitiga restitusi. Begini Bu, ini saya sedikit cerita. Nah, waktu ada 5 menit lagi. Bisa ya Bu, 5 menit lagi. Kemarin ada kasus kelas 1B. Ya, kelas 1B. Itu anaknya ada menangis tidak diam-diam. Nah, ketika guru kelasnya sudah merasa tidak sanggup, nah kan, dia kan sebagai guru dan sebagai saya kemarin karena saya juga sebagai CGP untuk menanamkan segitiga restitusi. Alhamdulillah berhasil Bu, anak
diam, kemudian anak itu mau pulang. Padahal anak itu ya Pak Ari, anak itu menangis tak berhenti sampai setengah jam ya Pak. Tapi setelah saya laksanakan Bu segitiga restitusi ini, saya sudah merasakan sendiri dampaknya. Sangat baik Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini buatlah Bu ketika anak dalam masalah. Yakinlah tidak akan ada permasalahan yang timbul. Malah yang kita dapatkan adalah solusi dari masalah tersebut. Nah, sekian dari saya pada hari ini. Sebelum saya tutup dari pembelajaran mengenai budaya positif ini, saya tanya kembali, ada Bapak Ibu yang mempertanyakan? Sudah selesai Bu? Baik, berarti saya simpulkan, Bapak Ibu, pembelajaran kita pada hari ini, destinasi yang saya lakukan adalah mengenai budaya positif. Mari Bapak Ibu, kita mulai melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita ini dengan cara tindakan yang sederhana saja, yaitu yang pertama tadi kita buat di dalam kelas kita adalah keyakinan kelas, agar anak-anak di dalam kelas memiliki rasa percaya diri, mandiri dan kebebasan mereka mengeluarkan pendapatnya. Kemudian apa Bapak Ibu? Kita buat budaya positif kita ini di sekolah ini adalah salah satunya senyum. Senyum juga merupakan budaya positif. Mari kita selalu gunakan kebaikan-kebaikan di sekolah kita ini, sehingga kebaikan itu juga akan berdampak baik kepada diri kita dan anak-anak kita. Mari sama-sama ke depannya kita ciptakan anak-anak didik kita yang religius, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian kreatif, inovatif, dan berprofil Pancasila serta bergotong royong. Saya sudahi, semoga kita semua yang ada di dalam kelas ini menjadi guru, tenaga pendidik yang berkompeten dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love